الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 140. Baris ke-8 dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan hadir majlis ilmu, kita masuk, kita disuruh menggawi, dianjurkan menggawi di bulan Ramadan. Apabila ada pengajian agama, tulaki atau datangi gitu nah. Biasanya di bulan Ramadan ini pengajian agama itu biasanya siang leh. Malam orang tarawihan terusan. Biasanya siang. Pagi ke tengah hari ke sore kah. Nah itu karena kita hadir majelis ilmu di bulan Ramadan. Kalau ada misalnya hadiri itu pahalanya gonol. Disebutkan dalam riwayat sekali melangkah aja gitu nih, itu dicatat seperti pahala beribadah setahun. Bila kita nuntut ilmu di bulan Ramadan, sekali melangkah itu sama diberi pahala, sama pahalanya beribadah setahunan. Nah, 2 kali melangkah 2 tahun, 10 kali 100 kali 100 tahun. Umur kita kada sampai 100 tahun misalnya, anu jar jauh benar ya. Semakin jauh semakin banyak loh langkahnya, semakin banyak jauh pahalanya. Di zaman Nabi ada sahabat-sahabat Nabi itu nang jauh daripada masjid rumahnya. Jadi minta pendapat lawan Nabi, wahai Rasulullah, kurang lebihnya kayak ini. Kami hendak berparak rumah nih lawan masjid supaya kami nyaman ke masjid. Nabi Muhammad SAW kada maihakan nang pandir mereka. Bahkan Nabi berpandir kayak ini, ujar Nabi, ikam bila jauh rumah daripada masjid itu semakin banyak melangkah, semakin banyak pahalanya. Akhirnya mendengar kayak itu, sahabat Nabi nang jauh daripada masjid itu kada hakon beparak ke masjid, tapi hari-hari ke masjid. Nah itu hanya di nang jauh mana ya alasan kada turun ke masjid. Kalau di zaman Rasulullah orang jauh rumah daripada masjid malah bersemangat ke masjid. Kenapa? Semakin jauh melangkah semakin banyak pahala. Baik tulak ke masjid itu beribadah atau tulak ke masjid itu nuntut ilmu. Kalau di zaman Nabi kan Nabi bermajlis di dalam masjid juga, beribadah dalam masjid juga. Nah misalnya 2 kilo, apalagi dari sini sampai ke Martapura. Kalau di Martapura tuh kan pasti ada tuh pengajian bila bulan puasa tuh. Nah jadi mau ada waktu datangi aja kayak itu nah, datangi aja. Karena gonol pak pahalanya. Walaupun seminggu sekali, biasanya hari-hari biasanya kan kalau bulan puasa nih. Kalau di tempat kita nih Bang Jar, bulan Ramadan
adalah jauh pengajian ulun haur juga haur nuntut ilmu ulun nang nuntut ilmunya dulu pernah juga kan kita pengajian bulan puasa dulu pernah nah tapi wah ini ulunnya nang menuntut ilmu ka tulak gitu nah jadi kadada waktu apa namanya kadada mengadakan pengajian bulan puasa libur aja ulun nang tulak ke majelis lain gitu nah nuntut ilmu nah hadir majelis ilmu ini termasuk sunnah dalam bulan Ramadan maksudnya sunnahnya dianjurkan cuman nuntut ilmunya wajib nuntut ilmunya wajib ada sunnah lagi cuman yang gawian yang sunnah yang dianjurkan di antaranya hadir majelis ilmu adapun menuntut ilmunya wajib ada lagi sunnah dan iktikaf di masjid nah kita bila sembahyang berjamaah tagawinya iktikaf di masjid ya Allah kita tarawih tadarus Quran di masjid dilanggar Bang Jar dilanggar itu kada dapang lah nawaitul i'tikaf fi hadzal langgar ya dapang biasanya masjid nah jadi i'tikaf di masjid cuman baniat panglah amun kada baniat kada jadi pahala makanya kita ingatkan terus bila kita di masjid ini makanya sudah ditulisakan itu niatnya gonol situ kah nah supaya mengingatkan supaya dapat pahala nah bagi majelisnya masih di masjid pulang ya Allah i'tikaf pulang di masjid nah berganda-ganda pahalanya kita berniat i'tikaf ini kadang mesti duduk dulu kadang kita sambil masuk sambil berjalan sudah kau berniat dalam hati ada pun yang kita baca tuh lapasnya ini tuh sunat aja maksudnya lapasnya nang iyanya dalam hati sahajaku beriktikaf atau begana pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala bahkan bila kita masuk masjid kalau akan ingat kalau berniat lalu kita sembahyang di dalam sembahyang hanya kita ingatan aku tadi belum berniat i'tikaf nah boleh di dalam sembahyang itu berniat i'tikaf waktu sembahyang nih dalam hati sahajaku dalam hati sahajaku beriktikaf pada ini masjid nah, boleh dalam sembahyang baik misalnya kada ingat tuh deh mun mahadang imbah sembahyang kena kalau pindah kada ingat atau lewat sudah pahalanya jadi ini sebenarnya mulai kita i'tikaf mulai itu dihitung pahala mun mahadang sembahyang ya lambat mahadang tuntung sembahyang lambat jadi waktu sembahyang boleh kita baniat i'tikaf di dalam masjid nah i'tikaf ini apakan lagi di 10 akhir bulan Ramadan setelah bersungguh-sungguh beribadah pada 10 akhir bulan Ramadan mulai 21 sampai habis Ramadan nah di situ terutama di malam-malam ganjil nah dan pada malamnya jadi i'tikaf tuh siang dan malam lah siangnya dan pada malamnya agar dapat bahagian dari Lailatul Qadar agar dapat bahagian dari Lailatul Qadar pokoknya di 10 terakhir ini itu apakah di malam-malam ganjil kita 4 tarawih tuh kayak itu nah 4 tarawih 4 sembahyang berjamaah insyaallah dapat juga dah bahagian walaupun kada semalaman kan kita tarawih itu malam ya Allah tuh pas karena situ malam Lailatul Qadar dapat juga insyaallah sekurang-kurang kita menghidupi malam-malam bulan Ramadan terutama 10 terakhir lah itu sekurang-kurangnya salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah apalagi tarawih nah jadi bila kita contoh misalnya malam Lailatul Qadarnya malam 25 misalnya yang biasanya malam ganjil ya kalau malam 25 itu kita sembahyang isya berjamaah kita pas karena sembahyang subuh berjamaah juga kita walaupun kada sama lama nah kita dapat juga dah
menghidupi malam Lailatul Qadar walaupun kan semalaman, apalagi semalaman misalnya. Nah, dapat juga tah. Jadi di malam-malam ganjil itu atau 10 terakhir tuh mun kawan jangan ketinggalan sembahyang berjamaah, terutama sembahyang Isya dan sembahyang subuh. Tadarus Quran malamnya. Nah, itu dapat juga tah. Nah, kita kada perlu bang hendak mengetahui tanda-tandanya malam ini, tandanya lah itu kada perlu kita, pokoknya bila 10 tahun itu kita hidupi itu nah, kita isi beribadah itu nah, malam keberapa kah itu nah. Nah, makanya Tuhan menyembunyikan malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Mau ibadahkan Tuhan malam 21 ya 21 haji orang beribadah, yang lainnya koler. Nah, jadi supaya Tuhan tuh menyuruh kita nih beribadah seberataan di malam-malam itu nah. Pas karena malam Lailatul Qadar, alhamdulillah ya Allah kita kawa beribadah. Nah, di malam-malam lain yang kada Lailatul Qadar bang dapat pahala juga kita. Dapat pahala juga gonol. Kemudian menjaga diri dari memakan yang haram atau syubhat ketika makan sahur atau buka puasa. Nah, jadi apa gunanya orang bersahur tuh nah pakai memakan yang haram, apa gunanya puasanya? Kada diterima Allah Ta'ala. Apa gunanya orang berbuka puasa dengan yang haram? Maksudnya dengan makanan yang hasil duit haram misalnya, kada ada gunanya. Jadi salah satu syarat puasanya diterima Allah Ta'ala makanannya halal, baik makan atau minum halal, baik makan sahur atau buka puasa halal. Nah, terus itu wajib pamleh, kada sunat lagi ya, wajib kita memakan yang halal. Nah, meluasi pemberian nafkah, ada duitnya. Meluasi ini artinya memberi dibanding bulan-bulan lain. Pemberian nafkah atas keluarga anak bini. Nah, karena gonal pahalanya ya Allah bersedekah di bulan Ramadan, apalagi memberikan nafkah. Nah, kemudian meninggalkan perkataan atau perbuatan sia-sia. Jangan berpandir nang kada ada gunanya bahasa kitanya. Di bulan Ramadan itu lo pingina baik baca Quran atau baik berdiam aja, misalnya kalau yang baca Quran diam aja, karena diam orang puasa itu kan seperti membaca tasbih ya pahalanya kan. Diamnya itu lagi baca Qurannya. Perkataan sia-sia aja jangan, apalagi perkataan nang dosa. Nah, jika orang lain mencaci, ada misalnya kawan yang menyembati kita, pakai kita di bulan Ramadan tuh kita waktu puasa, atau kada waktu puasa malam kan, misalnya malam ibadah terusan nih bahapakan misalnya nih kawan pakai kita nih mencaci atau menghina kita waktu kita puasa, maka kita ingatkan dalam hati kita bahwa kita sedang berpuasa. Ingat akan seorang ini lagi puasa nah, agar kita menjaga atau menahan hawa nafsu supaya tidak membalas hinaan dan caciannya. Kan orang yang mencaci itu kan kada bagus. Yalah, termasuk maksudnya akhlak kada bagus. Menghina itu akhlak kada bagus. Biarlah orang mencaci kita, menghina kita. Tapi namun kita membalas juga dengan caci, sama kita nanya tahu empat kada bagus juga. Kita menurutinya kada bagus juga, namun kita mencaci, menghina, membalas. Nah, apalagi kita waktu puasa. Jadi bila ada orang menyembati kita, berandai ya kita ingatkan mati seorang ini puasa nah. Amun aku membalas, mencaci maki, hilang pahala puasa kok. Hilang bisa pahala puasa kok. Menyembati orang. Nah, itu ingatkan. Nah, dalam hati. Nah, supaya kita menahan hawa nafsu supaya tidak membalas hinaan dan caciannya. Atau kita berkata kepada orang itu,
bahwa ini perkataan dengan mulut atau kayak ini, aku sedang berpuasa, minta maaf kawannya aku lagi puasa nah ya. Misalnya papandir kayak itu, inni shaimun bahasa Arab, ulun lagi puasa nah. Artinya lah aku puasa nih kada usah disambati aku, kena amun aku membalasnya bisa membatal puasa aku kawannya. Ya artinya orang puasa nih kada kau diajak bakalahi, orang puasa nih kada kawa dibawa, iya bakalahi bang tuh deh, parut lapar ya kalau haus pulang. Nah, jika kita aman dari sifat riya, namun kita kada riya, ini kada mesti bulan Ramadan lah. Amun bulan Ramadan tuh biar kita kada bepadah kayak itu orang tahu ya pada kita puasa. Ya orang puasa pada taat. Misalnya puasa sunat, puasa Senin Kamis, orang kada tahu kelak. Orang kada tahu kelak. Lalu orang ini menyembati kita, maha pakai kita. Namun kita kawan menjaga diri supaya kada riya, bepadah aku lagi puasa kawannya. Mungkin dengan mendengar kayak itu nya ampih menghina orang puasa ini karena kau dibawa gaya kau bakalahi orang baru lapar dan lain sebagainya. Nah dengan kita bepandir aku lagi puasa, mungkin dengan sebab itu nya ampih menyembati kita, asal kita aman daripada riya. Riya ini hendak entah lihatkan, tapi lah mungkin kita pacangan riya juga atau kada bisa menjaga hati, beranaya kita nang cara nang pertama tadi kita tahan naik ya kalau kita beranaya gitu, paling senyum aja atau bawa jauh aja, jangan bakawan orang nang kayak itu. Ini sifat orang beriman tuh kayak dalam Quran. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila memenderek akan mereka itu orang beriman oleh orang-orang yang jahil dengan pandiran nang kada bagus, nyaci maki dan sebagainya, qalu mereka orang beriman menjawab salama, menjawab dengan perkataan yang membuatnya selamat. Kayak apa? Artinya amun orang tuh menyembati kita sebagai orang beriman ini jangan membalas dengan perkataan yang membuat kita celaka, tapi membuat kita selamat saja. Contoh, ulun pernah mengalami, ulun ini di sosial media disambati orang pernah. Pokoknya adalah menyambati kita. Ulun balas kayak ini bian lah. Mudahan bian ulun bahagia dunia akhirat. Itu aja ampihnya sarik ampih juga menjadi itu aja. Itu kan perkataan yang membuat kita selamat dan membuat orang selamat juga. Bila orang ikam nih ini nyambeti macam-macam mudahan bian sekeluargaan selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Itu aja ampihnya menyambeti. Itu kan qalu salama. Orang beriman itu apabila disambati orang, dia tidak membalas dengan hinaan, tapi dia mengatakan perkataan yang membuatnya selamat, orang selamat juga. Itu. Terus amalan yang bagus dibaca mulai tanggal 1 sampai 10 Ramadan ini amalan lah, amalan tambahan. Nah, selain baca Quran dah ada doa jar nang bagus dibaca mulai tanggal 1 Ramadan sampai 10 Ramadan. Apa nang baca? Ialah doa Allahummarhamni, aman barisnya ada tapi jelas berisilah nampaki Allahummarhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Itu membacanya berapa kali yuk? 100 kali ke berapa bro? Situ ada ditulis nah, ada ingat. Amalan yang bagus dibaca mulai tanggal 1 sampai 10 Ramadan ialah Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Kira-kira 100 kali kalau 100 kali bacanya sambil ngetik tasbih
Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni birahmatika ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal sampai tanggal 10 Ramadan. Nah itu apa namanya? Apa ya? Waktunya kapan? Kapan saja? Mulai pagi kah, tengah hari kah, sore kah? Nya kan gini, awal Ramadan tuh ya awalnya rahmat kah? Ya lah. Pertengahan awaluhu rahmah wa awsutuhu maufirah wa akhiruhu itqun minan nar. Sesuai hadis Nabi kan? Awal Ramadan maksudnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh nah. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Nah, jadi supaya kita menguatakan supaya kita dapat rahmat Allah, baca doa ini. Allahumma arhamni ya Allah, beri rahmat akan ulun birahmatika ya arhamar rahimin, dengan berkat rahmat Engkau ya arhamar rahimin, wahai orang yang paling kasih sayang di antara orang-orang yang paling kasih sayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena ujar Nabi awalnya rahmat bulan Ramadan, maksudnya mulai tanggal 1 10 sampai 10 tuh nah, itu rahmat Allah. Nah, jadi supaya kita dapat rahmat Tuhan, ya kalau kita berdoa situ. Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu membacanya 100 kali kalau ada salah lah. 100 kali bacanya setiap hari lah sampai tanggal 10 Ramadan. Nah, kemudian mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 berarti ini wa awsatuhu maufirah jar Nabi. Pertengahannya bulan Ramadan itu keampunan. Nah, mulai tanggal 11 sampai 20 Ramadan ialah, nah ini doanya nah. Bacanya 100 kali juga. Allahumma ghfirli dzunubi ya rabbal alamin. Allahumma ghfirli dzunubi ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni bagi ulun dosa-dosa ulun, wahai Tuhan semesta alam. Nah, itu kan minta keampunan. Nah, minta keampunan. Sebenarnya biar kadang membaca doa ini kan lah diampuni Tuhan ya dosa kita, cuman bagus saya kita nih mengakui nya kayak nih, bila orang tuh mau minta ampunan Tuhan berarti nya mengakui nya tuh banyak dosa. Nya lain juga orang nih apa namanya berdosa tapi diampuni Tuhan diampuni Tuhan nang di bulan Ramadan tuh asalnya puasa ya kalau asalnya mengamalkan amalan-amalan diampuni itu lain juga lawan orang yang mengaku bisi dosa gitu nah, lain juga orang kayak kita nih misalnya apa namanya nuntut ilmu nih kan dosa diampuni tetap ya kita beristighfar juga setiap hari itu sekurang-kurangnya 70 kali karena kita ini banyak bisi dosa, karena kita ini gancak menggawi dosa. Dengan kita membaca doa istighfar ini, itu pengakuan kita, mengaku kita ini banyak dosa. Nah, lalu minta ampun lawan Tuhan. Allahumma ghfir li dzunubi ya rabbal alamin. Itu mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan. Setiap harinya 100 kali. Mudah-mudahanlah kita mengamalkanlah. Mudahan juga kita dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan ke berikutnya. Kemudian mulai tanggal 21 sampai akhir bulan Ramadan ialah nih doanya nah. Allahumma tiqni nah asalnya a'tiqni bang, cuman disambung situ nah. Allahumma dihilangkan apa kada dibaca alifnya langsung ke ain itu. Allahumma tiqni minan nar. Nah, karena jar Nabi kan wa akhiruhu itqun minan nar, akhir bulan Ramadan itu kelepasan daripada api neraka. Nah, supaya meyakinkan kita nih masuk orang yang dilepaskan daripada api neraka, minta kita lawan Tuhan. Nah,
Bisa juga kayak inilah nang pahaman hadis Nabi itu. Ujar Nabi itu bulan Ramadan awaluhu rahmah, awalnya rahmat. Mungkin pahamannya bagi nang meminta juga. Nah kita bila bagi nang meminta rahmat juga. Nah lalu kita meminta rahmat kan, Allahumma arhamni. Kemudian ya Rasulullah wa awsatuhu maufirah, pertengahannya itu keampunan, bagi anak minta ampun juga. Nah bisa juga pahamannya gitu. Nah wa akhiruhu itqu minan nar, akhirnya itu kelepasan daripada api neraka, bagi nang meminta juga supaya dilepaskan. Nah makanya kita meminta mulai tanggal 21 sampai habis bulan Ramadan, itu doanya diamalkan hari-hari. Allahumma tiqni minan nari wa adkhilnil jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tiqni itu artinya ya Allah merdekakan ulun. Nah itu minan nar, daripada api neraka. Merdekakan ulun daripada api neraka. Wa adkhilnil jannata, dan masukkan ulun akan surga. Birahmatika, dengan rahmat engkau juga. Kita masuk surga dengan rahmat Allah, dengan kebaikan Allah, dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Ya arhamar rahimin, apakah lagi kita berbuat ya arhamar rahimin. Sebutkan dalam riwayat, siapa yang meminta kepada Allah dengan membuat ya arhamar rahimin 3 kali. Ya arhamar rahimin, cuma 3 kali bacanya. Ya arhamar rahimin, ya arhamar, ustujibalahu, dikabulkan doanya. Buat ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang paling kasih sayang di antara orang-orang yang paling kasih sayang. Itu doa atau amalan di bulan Ramadan, doa itu jadi 100 kali membacanya lah, masing-masing 100 kali lah bacanya. Nah terus telah berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya lah, orang yang puasa itu, jadi Imam Ghazali terbagi 3 tingkatan. 1, ada ngarannya puasa orang awam. Kinanya kayak kita nih, nah orang awam lah. Nah orang awam tuh kayak apa puasanya? Yaitu puasa yang menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Namun kayak kita nih sekedar menjaga diri daripada yang membatalkan puasa aja, berarti kita nih masih awam lagi. Dan kita nih puasa orang awam. Kan yang membatalkan puasa makan, minum, jima ya kalau dan lain sebagainya. Itu kita hindari, jangan menggawe yang membatalkan puasa. Maka kita tuh hanya orang awam gitu. Kita puasanya puasa orang awam gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini tertinggi lagi pada tadi tingkatannya, ada ngarannya puasa orang yang khawas. Khawas ini nang istimewa. Kayak apa puasa orang khawas nih? Yaitu menjaga diri dari yang membatalkan puasa dan dari yang menghilangkan pahala puasa. Artinya ini bukan cuma kada makan kada minum aja, kada menggibah, kada berdusta, kada melihat yang haram. Itu kan apabila kita menggibah, berdusta, menghilangkan haram, itu kan bisa menghilangkan pahala puasa tuh. Dijaganya nih tuh, puasanya sah, pahalanya terjaga dengan inya kada menggawi sesuatu yang menghilangkan pahala puasa. Itu puasa orang yang khawas. Amun orang awam tadi itu inya puasanya kada makan kada minum tapi bisa berdusta misalnya. Bisa membati orang, nah bisa hilang pahala puasanya. Itu puasa orang awam itu. Nah, orang puasa orang awam nih hampir-hampir bisa kada selamat juga puasanya. Soalnya inya kada menjaga daripada yang menghilangkan pahala puasa. Amun khawas ini kan inya menjaga mulutnya, telinganya, tangannya, kakinya daripada menggawe haram, menghilangkan pahala puasa, dijaganya. Nah,
Tiga, nah ini tertinggi nih tingkatannya. Puasa orang yang khawasul khawas, orang yang istimewa lebih daripada, pokoknya istimewanya istimewa lah, khawasul khawas nih. Ini bubuhan wali boleh, yaitu puasanya seperti puasa orang yang khawas tadi, tetapi dia juga menahan dari selain Allah di dalam hati. Ini adalah puasanya para nabi-nabi dan wali-wali. Kadeda di hatinya nih kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menjaga daripada yang membatalkan puasa, menjaga daripada yang menghilangkan pahala puasa. Hatinya selama puasa tuh kada lupa lawan Tuhan. Nah itu mun kayak kita kan kada kawal lagi nang kayak itu, kita nih wacak kada ingat lawan Tuhan. Nah, ini orang ini apa menahan diri dari selain Allah di dalam hatinya. Nah, kita nang nomor 2 gin untung sudah ya Allah, nomor 2 nih ya Allah. Nah, habis sudah lah masalah puasa lah. Nah cuma sini disebutkan sedikit, cuma kan di depan di kitab itu tambahan aja. Apabila jar orang kakanakan doh, kan kakanakan tuh artinya kakanakan belum balik. Bila kakanakan belum balik, seandainya nya kada puasa kada berdosa lah, nya kada diwajibkan lagi puasa. Cuman mama abahnya kalau disuruh, maksudnya menyuruh inya puasa supaya terlatih. Misalnya ada kakanakan umur misalnya parak 15 tahun, nggak lelakian biasanya 15 tahun balik kalau parak 15 tahun nih, cuman belum balik lagi nya nih. Nah waktu itu inya kada puasa di siang hari bulan Ramadan, kada puasa kan inya kada berdosa, kan inya kada belum balik. Sekalinya pas tengah hari balik pas tengah hari baliknya tuh umurnya kan sudah 15 tahun ya kalau ini umur kita ini pakai tahun hijriah malah bukan bukan tahun yang nasional yang dihitung dah. Atau bisa juga di siang hari bulan Ramadan nya kada puasa, kada puasa pas guring sakanya bangun keluar banyu mani, nah itu kan berarti balik dah. Nah amun kakanakan sudah balik itu inya haram memakan. Semenjak inya balik tuh haram memakan, artinya wajib menahan diri jangan makan ya minum sampai maghrib, maghrib. Nah apabila inya balik tuh di pertengahan hari atau pokoknya masih di siang hari. Nah misalnya balik, atau kayak ini musafir, kan musafir nih boleh kalau kada puasa asal musafirnya nang membolehkan mengkasar sembahyang berapa 80 kan 82 kan 62 kilometer kan nang sudah boleh mengkasar sembahyang tah. Amunnya musafir dari sini ke Matapura kada boleh batal. Anggaplah ke sini ke Tanjung kan. Nah, asal musafirnya inya mulai tulak tuh mulai sebelum masuk waktu subuh, sebelum terbit fajar. Nah, lalu inya musafir kan. Lalu di perjalanan inya boleh kada puasa. Nah, misalnya hendak ke Tanjung nih. Nah jadi di jalan tuh nya boleh makan, boleh minum. Mau musafirnya boleh kada puasa, cuman dikira di qada puasanya asal musafirnya mulai terbit fajar tulaknya dan menempuh jarak nang mengkasar sembahyang, boleh mengkasar sembahyang. Nah sakalinya sampai nya ke tujuannya, anggaplah sampai ke Tanjung hanya jam 3 sore sampai sudah ke Tanjung, kan inya kada puasa kalau tadi. Nah, ketika inya sampai ke Tanjung ke tujuannya itu nah, semulai jam 3 sampai mulai saat itu inya kada boleh makan, kada boleh minum. Haram makan, haram minum sampai tenggelam matahari anyar.
nya sampai mang sudah ke tujuan. Amun masih di perjalanan nya boleh ya makan boleh minum. Tapi mau sudah sampai ke tujuan dan hari masih siang belum maghrib nya haram makan haram minum sampai tenggelam matahari maghrib hanya makan hanya minum boleh. Tapi nya itu kan ada puasa bang tadi ya kalau di kada puasanya kan nya di orang nang musafir nang jauh ini dibolehkan nah anu kada puasa boleh kada puasa. Nah, makanya bila ada siang hari bulan Ramadan misalnya ada orang singgah di pelatar masjid ini minumnya makan ya kita baik sangka ya mungkin orang jauhnya musafir nih. Nah atau kayak ini kita garing kan orang garing ini kan boleh kada puasa ya kalau cuman garing nang berat ya Allah. Nah, lalu kita garing misalnya kada puasa kita nih. Kada puasa kita di siang hari bulan Ramadan. Sekalinya jam 3 sore ampih garing nih, sigar langsung. Kan waktu garing tadi kita bolehnya makan, boleh minum ya Allah. Nah, pas sudah apa namanya jam 3 ampih mungkin gara-gara makan obat kata deh atau bersuntik kah ampih garing. Nah, semenjak ampih garing itu kada boleh makan, kada boleh minum toh sampai tenggelam matahari. Kada boleh makan minum sudah ampih garing. Nah, walaupun ya kada walaupun kada puasa. Nah, kayak itulah. Ada juga masalah apabila mati ya seseorang ini mati atau meninggal dunia tapi si dini ini berisi hutang puasa Ramadan dan kada mungkin daripadanya mengkodanya dan disidin belum mengkodanya maka boleh nang walinya atau anaknya kah mengqada'akan. Ya contoh kayak ini kita bisi kuitan misalnya atau bisi anak kan misalnya atau bisi kuitan misalnya si ini pas bulan Ramadan garing banget ya Allah. Nah, lalu si ini kada kau puasa misalnya sekalinya meninggal dunia sidin misalnya di pertengahan bulan Ramadan meninggal dunia berarti sidin 15 hari kada kau puasa dan kada sempat juga sidin mengkodo kan habis umur. Nah maka apa namanya boleh kada wajib panglah boleh bagi anaknya atau walinya memuasakan maksud memuasakan itu mengkodakan puasa sidin cuma boleh aja bang kada wajib pang mun sidin kada berdosa bang ya kalau sidin kada kau puasa dan habis umur kada kau mengkoda cuman boleh aja. Nah atau bisa juga mengeluarkan satu hari satu mud beras membayarkan kaparat nah nang sidin kada kau puasa. Nah, satu hari satu mud beras diberikan kepada fakir miskin. Nah. Orang lain enggak? Nah, kada tahu pangalan. Kalau di sini aja walinya ya Pak ya juzu ayyasum anhu waliyuhu. Boleh bahwa memuasakan daripadanya oleh walinya. Nah, kita kada tahu pang lah orang lain. Nang pian tanyakan tuh orang lain enggak? Nah, kada tahu pang lah. Ini kada wajib kadalah boleh aja. Kalau misalnya anak berbakti lawan kuitan misalnya mengqada'akan puasa sidin. Adapun mengqada'akan sumbayang sidin kada kawam. Kalau misalnya sidin meninggalkan sembahyang lalu kita mengqada'akan sembahyang sidin kada awak paling kita minta ampun aja minta ampun akan Tuhan aja ya Allah ampuni dosa baulun misalnya sidin meninggalkan sembahyang. Nah itu adapun puasa kita boleh ya memuasakan nang sidin kada sempat mengqada puasa Ramadan.
Adapun puasa sunat boleh kita bebatal tanpa ada uzur. Amunnya puasa wajib kada boleh kalau puasa wajib gitu nih ada uzur apa-apa bebatal haram hukumnya. Amun puasa sunat biasanya puasa Senin Kemis ada orang saruan biasanya kada apa-apa bebatal kada berdosa tah kada berdosa bebatal. Nah, adapun puasa Ramadan mun kada ada uzur apa-apa haram bebatal. Sama itu juga puasa qadaan. Kita ada ketinggalan atau kada kau puasa di bulan Ramadan yang lalu kita isok misalnya mengqada nih. Mengqada itu kan mengqada wajib. Misalnya mengqada misalnya isok misalnya mengqada bahari ada ketinggalan bahari ya. Tahun tadi misalnya ketinggalan sehari misalnya atau kada puasa misalnya lalu isok misalnya mengqada kan mengqada itu wajib pula. Nah, ada misalnya saruan bebatalai seorang jar itu kada uzur haram hukumnya. Jadi mengqada itu kan wajib walaupun mengqada kita kada boleh bebatal mun kada ada uzur. Saruan itu kan bila kita kada makan kada apa-apa kalau mbak tuntung saruan boleh kae mun aku nih kenapa kada makan aku mang kada puasa sudah gitu nah. Kadang bila kada makan tuh dibunuh orang kada ya Allah. Nah, atau ditampiling orang bila kada makan kada juga ya Allah. Kan kada uzur tah. Kayak itu juga puasa nazar. Puasa nazar misalnya bila aku jar tahun ini bagus banih ya. Bohman ya. Aku kena nak puasa aja. Pas bagus banih. Maka wajib dia puasa. Puasa nazar namanya itu. Kan puasa nazar itu kada boleh batal mun kada ada uzur. Puasa misalnya puasa bang sudah nazar sudah takabul sudah nazar nih bagus benih lalu puasa lalu kawan boy ke warongan ya aku mentraktir ya nah kada boleh ham gitu tak batal haram hukumnya batal. Nah biasanya ujar jawabang lah orang benazar ini tandanya koler nang biasanya ini lah. Aku bila anakku kena naik kelas, aku hendak membaca salawat dia 1000 kali jar. Berarti lah mau kada naik kelas kada baca salawat tak? Yalah. Bila naik kelas aja membaca salawat tak? Itu tandanya koler. Seharusnya dibalik. Ya Allah, ulun membaca salawat nah 1000 kali nah. Tonton sudah baca salawat 1000 kali. Ya Allah dengan berkat salawat ini nah naikakan anak ulun kelas ke itu dibalik. Gawi dulu amalan itu. Jadi kan dengan kita menggawi itu kita dapat pahala walaupun anak kita tidak naik kelas tetap kita dapat pahala baca salawat. Tapi lamun tadi pas anaknya kada naik kelas mana anak kada naik kelas mana kada baca salawat pulang ya kada naik kelas bang lalu kada baca salawat jangan naik kelas hanya baca salawat jar. Nah biasanya orang benazar ini jar tandanya koler. Aku aja bila berajaki hari ini aja dapat pekolehan ya aku hendak bersedekah aja. Berarti mah hadang pekolehan tuh hanya bersedekah dulu nah walaupun sedikit mudah-mudahan dengan berkat bersedekah tuh pekolehan rezeki banyak. Nah itu di paling kita gawi itu nah kita lawan makhluk kejekin bila baji janji lah aja ujung-ujung kah ini aja kan apa gini Allah Ta'ala yalah Allah Ta'ala aku ada perlu janji aku perlu bukti manusia aja kayak itu yalah padahal manusia ini bisa berdusta bisa kada ingat yalah kan aku bila terpilih akan gratis ya rumah sakit akan gratis ya Allah pendidikan gratis akan dulu nyaman orang memilih nah kayak itu iyalah dulu tapi salah pulang leh membagi duit dipadakan orang nyogok pulang leh nah ini kias saja bang lah kita lawan Tuhan tuh baik kita gawi dulu itu nah lalu Tuhan tuh ketuju lalu Tuhan mengabulkan hajat kita nah tapi kada salah aja bang cuman jadi wajib tadi bila aku bagus pehomaan aku hendak puasa ya nah wajib bang puasanya tak puasa nazar dan kada boleh batal amun kada ada uzur kalau boleh batal karena ini wajib bang lah. Nah haram juga namanya puasa wisol
Apa itu puasa wisal? Puasa wisal ini bersambung kada di jeda oleh berbuka. Nah, amun Nabi kita boleh aja sih puasa wisal karena sini kuat. Emang kayak kita nih, tapi emang kayak kita nih walaupun kuat kan boleh juga puasa wisal kan ini. Kita puasa seharianan ya kalau. Seharusnya bila maghrib kan kita buka lah. Tapi kita kan makan dan minum. Sampai isuk pulang puasa pulang dua hari baraid kada bawa makanan kada bukaan, nah itu haram walaupun kita awai juga dah. Itu namanya puasa wisal, puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka. Nah itu boleh malah haram kita. Jadi bila kita puasa ya Allah berbuka juga dah. Berbuka juga dah. Masalah besar tuh kada jadi masalah besar lo kadang kayak penting kita berbuka, kita makan atau minum ya kalau hanya isuk puasa pulang bahasa gitu nah. Jangan digabung. Wajib mengqada ini kada di situlah nih keterangannya lah. Wajib mengqada puasa fardu itu bersegera mengqadanya apabila nya batalnya itu tanpa uzur. Kita misalnya bulan Ramadan kita kada puasa padahal kan ada uzur, atau misalnya puasa kita batal kita kan tanpa ada uzur, maka kena imbah tuntung bulan Ramadan kita wajib tuh bersegera mengqadanya tuh wajib bersegera berarti tanggal 2 Syawal toh. Kan tanggal 1 Syawal kada boleh puasa kita karena hari raya. Contoh orang nang kadeda apa-apa kadeda nang uzur apa-apalah. Orang ini hartan puasa misalnya, ya puasa. Padahal ini sanggup aja menahan kada makan kada minum. Sakanya karena kacar aja nih, karena kacar aja minum teh batal loh tuh, membatalkan tanpa ada uzur. Nah itu tuh wajib kini di kodonya bersegera. Amun kada bersegera, inya menunda-nunda tuh berdosa terus. Berarti amun bersegera tuh tanggal 2 Syawal tuh harus dikodo dah. Tanggal 2 Syawal tuh. Kayak aja tanggal 5 Syawal. Nah, tanggal 2 Syawal inya tuh berdosa gitu. Nya karena mengqada ditundanya tanggal 3, tanggal 4 inya berdosa itu selama inya kada mengqada tuh dosa terus tuh dicatat. Karena inya kada puasanya tuh kada ada uzur apa-apa. Lain kayak bebinian lah. Bebinian inya datang haid, datang nifas tuh uzur. Misalnya bebinian kan keluar darah haid, lo nya kada puasa bulan Ramadan ya Allah tuh uzur tuh. Kena imba tuntung Ramadan inya boleh aja kena mengkodanya hendak bulan Rajab kah, hendak bulan Zulqa'dah kah, hendak paparak Ramadan kah, mengkodanya kada apa-apa. Inya karena uzur. Amun kada ada uzur apa-apa, nah itu mengkodanya itu bersegera, wajib bersegera. Nah, bersegera. Nah, apabila kita melihat orang yang puasa, orang nih puasa, kawan kita puasa, sekalinya minum, inya minum nih kada ingat, biasanya awal-awal Ramadan biasanya itu terjadi, minum inya, makan inya, nah, amunnya inya minum itu karena supaya kuat aja kada drop kata orang tuh. Cuman inya nih kada ingat juga, maka kita sunat managur. Amun kita tahu inya minum nih karena haus misalnya, kita sunat managur. Kawan, ikan puasa kalau aja. Nah, kita ikan puasa kalau, puasa aku aja. Nah, kada jadi. Nang sudah tetakuknya tuh kada apa-apa. Nya kada batal. Sunat kita managur. Tapi amunnya inya ini niatnya itu mahawai-hawaikan dengan perintah Allah, mahawai-hawai minum nih karena menghawai-hawaikan perintah Allah, maka wajib pemenagurnya. Kada sunat lagi. Nah.
Habis sudah bicara masalah puasa di dalam buku ini. Sebenarnya pembahasannya kalau di kitab-kitab nanggal-nanggal itu banyak kayak lagi ya kalau. Nah, cuma kita di sini nang seadanya di dalam kitab sini aja ya Allah. Nah, mungkin itu saya yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudahan kita seberatan. Selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ulan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat dalam impian barataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.